Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia cerita misteri. Malam ini aku akan membawakan kisah yang terjadi di sebuah perkampungan kecil di lereng gunung. Kisah ini bukan sekedar cerita horor, tapi peringatan bahwa kadang sesuatu yang kita anggap biasa menyimpan rahasia yang mengerikan. Kampung Sindang Asri adalah kampung kecil yang damai. Mayoritas warganya adalah petani dan peternak. Di tengah kampung ada sebuah sumur tua yang sudah tidak dipakai lagi sejak puluhan tahun. Letaknya di belakang balai desa, terlindung oleh semak-semak dan pohon beringin. Warga menyebutnya Sumur Sinden. Konon katanya, zaman dulu ada seorang sinden yang dibunuh dan dilempar ke dalam sumur oleh suaminya sendiri yang cemburu buta. Sejak itu, suara nyanyian sinden sering terdengar di tengah malam. Awalnya semua berjalan normal, hingga suatu malam seorang pemuda bernama Arga pulang dari ronda dan mendengar suara gamelan dari arah sumur. Penasaran, ia mendekat, tapi suara itu hilang begitu saja. Heran tuh si Arga ya. Esok paginya, Arga mulai mengalami hal-hal aneh. Mimpi buruk, terbangun dengan bau bunga melati yang menyengat. Dan kadang mendengar suara yang memanggil-manggil namanya dari arah sumur. Gangguan tak hanya menimpa Arga. Beberapa warga juga mulai melapor mendengar suara tangisan malam hari. Bahkan ada anak kecil yang kerasukan dan berkata, "Jangan ganggu rumahku, aku sedang bernyanyi." Pak RT pun mulai cemas. Ia mengajak warga untuk bersih-bersih sumur. Tapi seorang tetua desa melarang keras. "Sumur itu sudah ditutup, jangan dibuka lagi. Biarkan dia tenang di dalam sana." Mungkin si bapak ini punya indera keenam sehingga tahu tentang hal-hal gaibnya. Hingga suatu malam, Arga ditemukan mengigau sendirian di depan sumur. Matanya kosong, mulutnya komat kamit, menyanyikan tembang Jawa. Padahal si Arga ini tidak pandai bernyanyi. Akhirnya dibawa pulang tuh si Arga, dan ia pun berteriak keras, "Dia belum selesai bernyanyi. Kenapa kalian membungkamnya?" Pas diraba, tubuh si Arga itu panas. Si Arga mengalami demam. Dan saat dimandikan, anehnya, airnya berubah keruh dan berbau anyir. Anyir sekali. Warga akhirnya memanggil seorang sesepuh kampung yang bernama Padarmo. Padarmo pun berkata, "Roh sinden itu marah karena seseorang pernah menyalakan musik keras di dekat sumur. Itu hal yang mengganggu pementasan nyanyi sinden."
Akhirnya Pak Damarmo pun mengajak warga berdoa bersama. Dan doa pun dilakukan, dipimpin oleh Pak Dar. Saat selesai berdoa, tiba-tiba angin berhembus kencang dari arah sumur. Terdengar suara wanita tertawa. Akhirnya terdiam, sunyi, senyap, tak ada suara apapun. Setelah malam itu, kampung kembali tenang. Arga sadar, tapi tak ingat apapun. Warga belajar satu hal penting, bahwa tempat yang terlihat biasa bisa menjadi rumah bagi yang tak kasat mata. Dan kadang yang mereka inginkan hanya dihormati. Jadi, jika kamu lewati perkampungan dan melihat sumur tua yang sunyi, jangan berisik, jangan bernyanyi, dan jangan pernah mengintip ke dalamnya. Karena bisa jadi seseorang di dalam sana sedang menatapmu kembali. Terima kasih sudah mendengarkan cerita misteri malam ini. Jangan lupa matikan lampu sebelum tidur dan dengarkan. Siapa tahu ada suara yang ikut bernyanyi di dekatmu.